saya akan menjelaskan mengenai Pancasila dan permasalahan solusi aktual. Yang pertama tuh perlu kita ketahui terlebih dahulu apa itu Pancasila. Pancasila adalah falsafah negara Indonesia yang menjadi dasar dan panduan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Dengan demikian, Pancasila memiliki 5 asas atau prinsip dasar yang menjadi landasan bagi bangsa Indonesia. Yang berikut hubungan antara Pancasila dengan permasalahan aktual. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki relevansi yang kuat dengan berbagai permasalahan aktual yang dihadapi oleh masyarakat maupun negara. Berikut adalah beberapa contoh hubungan antara Pancasila dengan permasalahan aktual. Yang pertama, tantangan dalam kehidupan beragama. Di tengah pesatnya perkembangan globalisasi dan pluralitas agama, nilai ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila menjadi penting untuk memelihara kerukunan antar umat beragama dan menghindari konflik agama. Yang kedua, kesenjangan sosial dan ekonomi. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menekankan pentingnya mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi yang masih menjadi masalah serius di negara ini. Yang ketiga, penguatan demokrasi. Prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan menuntut partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang keempat, ketahanan nasional. Nilai persatuan Indonesia dalam Pancasila menjadi landasan kuat dalam mengganggu ketahanan nasional, baik dari ancaman luar maupun dalam, serta dalam menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Yang kelima, pembangunan berkelanjutan. Pancasila menuntut adanya pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sebagai upaya untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa merusak lingkungan hidup. Yang berikut permasalahan aktual yang dihadapi. Yang pertama, ketimpangan ekonomi dan sosial. Masih terdapat kesenjangan ekonomi dan sosial yang signifikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok masyarakat yang berbeda. Hal ini menyebabkan akses terbatas terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan lapangan kerja yang layak. Yang kedua, korupsi dan tata kelola pemerintahan. Korupsi masih menjadi masalah serius di Indonesia, merugikan negara secara finansial, merusak tata kelola pemerintahan, dan menciptakan ketidakadilan sosial. Penegakan hukum yang lemah dan kurangnya transparansi menjadi faktor utama yang memperburuk situasi ini. Yang ketiga, konflik sosial dan sentimen etnis dan agama. Konflik sosial yang disebabkan oleh sentimen etnis, agama, dan politik masih terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Hal ini dapat mengancam persatuan dan stabilitas sosial serta menghambat pembangunan nasional. Yang keempat, tantangan politik dan demokrasi. Tantangan dalam memperkuat sistem demokrasi termasuk upaya untuk memastikan proses pemilihan yang bersih dan adil serta memperkuat lembaga-lembaga demokratis. Yang berikut penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai solusi terhadap permasalahan yang ada. Yang pertama, ketimpangan ekonomi dan sosial. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapan nilai ini memerlukan kebijakan dan program yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial antara wilayah perkotaan dan pedesaan serta antara kelompok masyarakat yang berbeda. Yang kedua, korupsi dan tata kelola pemerintahan. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Penerapan nilai ini menekankan pentingnya menegakkan keadilan sosial dan memastikan keadilan dalam distribusi sumber daya dan kebijakan pemerintah. Yang ketiga, konflik sosial dan sentimen etnis dan agama. Nilai persatuan Indonesia. Penerapan nilai ini melibatkan upaya membangun kesatuan, persatuan, dan solidaritas di antara semua warga negara Indonesia tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, atau golongan. Yang keempat, tantangan politik dan demokrasi. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Penerapan nilai ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi dan pembangunan negara. Contoh kasus yang menggambarkan penerapan Pancasila dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Yang pertama, PKH sebagai solusi ketimpangan ekonomi dan sosial. PKH merupakan program bantuan sosial yang bertujuan untuk
mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial di Indonesia. Yang kedua, KPK dalam memerangi korupsi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga independen yang bertugas untuk memberantas korupsi di Indonesia. Yang berikut upaya mengatasi tantangan yang dihadapi. Yang pertama, pendidikan dan penyuluhan. Melakukan program pendidikan yang menyeluruh bagi berbagai lapisan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila dan pentingnya menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, dialog dan diplomasi. Mendorong dialog dan diplomasi antar kelompok atau antar negara untuk mengatasi konflik serta memperkuat pemahaman antar budaya dan toleransi di masyarakat. Yang ketiga, partisipasi aktif masyarakat. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan, serta memperkuat peran lembaga masyarakat sipil dalam mengawasi dan mempengaruhi kebijakan pemerintah.